Kami dari kelompok C12, di sini kami akan menjelaskan tentang simulasi proses boot dan shell. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok C12 yaitu Muhammad Davin Putra Pratama Arisandi dengan NRP 15/2022-246 dan Zilan Azbi dengan NRP 15/2022-247 dan Helen Ayudia Yunita dengan NRP 15/2022-265. Ini saya akan menjelaskan tentang simulasi proses boot dan shell. Yang pertama, simulasi proses boot dan shell merupakan langkah awal dalam memahami fundamental sistem operasi pada suatu perangkat komputer. Proses boot yang merujuk pada inisialisasi sistem saat perangkat dinyalakan dan shell sebagai antarmuka pengguna dengan sistem operasi. Lalu selanjutnya yaitu ada booting. Booting artinya yaitu proses yang terjadi ketika komputer dan perangkat elektronik lainnya dinyalakan atau dihidupkan. Proses boot terbagi menjadi 6 bagian, yaitu pertama, proses booting komputer dimulai dengan BIOS menjalankan POS atau Power on Self Test. Lalu yang kedua, pengguna memiliki opsi untuk masuk ke menu BIOS dengan menekan tombol seperti Del atau F2. Lalu yang ketiga yaitu pengecekan dimulai dengan display adapter. Lalu yang keempat yaitu BIOS melakukan pengecekan terhadap koneksi perangkat keras. Lalu yang kelima, jika berhasil, langkah yang keempat berhasil, BIOS akan menampilkan ringkasan hardware yang terdeteksi pada layar monitor. Lalu yang keenam yaitu setelah BIOS menemukan bootable disk, program dari master boot record atau MBR di disk tersebut dimuat ke dalam memori komputer. Lalu selanjutnya yaitu ada proses boot dan shell. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu shell. Shell adalah program penerjemah perintah yang menghubungkan user dengan sistem operasi. Dalam hal ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada prompt yang disebut sebagai tanda kesiapan sistem operasi berbasis antarmuka baris perintah. Lalu yang kedua ada command prompt atau CMD, yaitu sistem penerjemah perintah yang berupa baris yang dieksekusi ke sistem operasi Microsoft Windows. Lalu yang ketiga yaitu ada command line interface atau CLI. CLI ini yaitu berbasis teks yang berfungsi untuk mengelola file dan berinteraksi dengan aplikasi maupun operating system. Lalu selanjutnya ada sistem komputer digital, yaitu suatu jenis komputer yang memanfaatkan angka dalam bentuk diskrit atau digital untuk melakukan pengolahan data. Spesifikasi komponen pendukung pada motherboard yang kami gunakan ada 6 bagian, yaitu ada prosesor, VGA, RAM, storage, komponen I/O, dan power supply. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang program dari simulasi proses boot dan shell yang kami buat. Yang pertama yaitu kami mengimpor beberapa modul, ya ada 3 modul, yaitu modul color map, time, dan datetime. Lalu di sini ada program untuk proses bootnya. Yang pertama kami membuat dulu definisi untuk simulasi proses boot. Lalu setelahnya memulai POS atau Power on Self Test. Jika sudah, langsung menginisialisasi perangkat. Lalu pengujian memori yang pertama yaitu pengujian memori slotnya. Slot 1 ada berapa? Lalu yang slot 2-nya setelah pengujian memori selesai, langsung mendeteksi storage. Setelah itu mengaktifkan power, lalu memuat BIOS. Lalu yang terakhir yaitu memeriksa hardware, apakah sudah siap atau belum. Lalu memuat sistem operasi. Lalu setelah itu proses boot telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Putra Pratama Arisandi dengan NRP 15/2022-246 dari kelompok C12.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi program proses boot dan shell. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian program. Nah, di sini ada fungsi login. Di dalam fungsi login ini terdapat variabel global seperti logged-in, user, dan current directory. Nah, logged-in di sini berfungsi untuk menyimpan status apakah pengguna telah berhasil login atau tidak. Dan untuk variabel global user, untuk menyimpan objek user yang diinisialisasi setelah login berhasil. Dan untuk global current directory, di sini untuk menyimpan directory saat setelah login berhasil. Nah, di sini ada max login anthem. Di sini adalah untuk menyimpan jumlah maksimum percobaan login. Di sini kita memberi kesempatannya hanya 3 kali. Dan untuk login anthem di sini, untuk menyimpan jumlah percobaan login yang telah dilakukan. Karena ini mulainya dari awal, berarti kita memberikan nilainya 0. Nah, di sini ada kondisi while login anthem lebih kecil dari max login anthem, maka akan bisa menampilkan pesan-pesan di bawah dan juga bisa menginputkan username dan password. Nah, karena di sini login itemnya masih 0 karena masih awal, maka masih bisa. Di sini ada untuk clear screen untuk membersihkan layar dan juga menampilkan pesan Microsoft Windows, Microsoft Corporation, ada pesan tentang username dan password untuk loginnya, dan juga ada pesan silakan login. Di sini ada username dan password, bisa memasukkan input untuk username dan password. Nah, di sini ada kondisi, ada if username C12 dan password C12, maka di sini akan menampilkan pesan login berhasil, dan user di sini akan menampilkan untuk di prompt nanti menampilkan username. Nah, username-nya adalah C12 dan variabel login ini menjadi true karena telah berhasil login. Dan untuk current directory sama dengan file system root adalah current directory ini diatur ke root ke directory dari sistem file di sini. Nah, dan dari fungsi return ini untuk mengembalikan nilainya. Nah, di sini else, jadi ketika ada kesalahan dalam menginput username atau password, maka percobaan untuk loginnya bertambah 1. Nah, di sini kita memberi batas maksimalnya sampai 3. Jika sudah melebihi batas, maka akan menampilkan pesan Anda telah melebihi batas percobaan login dan akan keluar dari CLI. Tetapi jika belum keluar melebihi batas, maka akan menampilkan login gagal dan sisa percobaannya berapa kali lagi. Nah, di sini untuk yang program yang selanjutnya adalah untuk shell. Tetapi di kelompok kami di sini memberi nama fungsinya run command line interface. Di sini juga terdapat variabel global seperti pada fungsi login tadi. Karena variabel global bisa diakses di fungsi mana saja dan ini sama seperti tadi fungsinya. Nah, untuk command allow before login di sini, jadi ketika sebelum login hanya bisa mengakses perintah login dan exit saja. Nah, ketika kita berhasil login, prompt-nya akan menampilkan c/user dan username. Nah, username yang tadi ketika login. Tetapi jika belum login, hanya akan menampilkan c.2/user saja. Nah, di sini ada variable token sama dengan input command .split adalah menggunakan metode split pada string untuk memisahkan input menjadi token-token. Nah, metode ini secara default untuk memisahkan string berdasarkan spasi, tab, atau karakter yang lainnya. Nah, di sini juga ada kondisi if token untuk memeriksa apakah ada satu atau setidaknya satu token di dalam list token tersebut. Nah, di sini ada perintah-perintah seperti exit, login, cd, dan shutdown, ada perintah help, that seperti itu. Dan jika di luar perintah di sini, maka shell tidak bisa melakukan, jika memasukkan perintah yang di luar di dalam kondisi ini, maka tidak akan bisa dieksekusi karena tidak dikenali karena sudah menggunakan tokenize yang tadi, dan akan menampilkan pesan tidak dikenali sebagai perintah internal atau eksternal. Program yang
dapat dioperasikan atau file batch. Nah, di sini juga ketika kita mengklik enter tidak memasukkan perintah, maka akan memberikan pesan silakan masukkan perintah. Nah, untuk program selanjutnya di sini ada untuk menjalankan proses help atau fungsi show help. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan perintah apa saja dan fungsinya apa saja yang terdapat di dalam program ini. Seperti ketika kita mengetikkan help akan memberikan informasi seperti ini. Jika mengetikkan date, maka akan untuk menampilkan tanggal saat ini. Jika mengetik device akan menampilkan spesifikasi perangkat, ketika mengetikkan clear akan membersihkan layar, dan lain-lain. Nah, untuk yang di bawah ini ada untuk program untuk menjalankan menampilkan tanggal. Di sini ada dengan nama fungsi showDate dengan parameter current directory dan file system dan juga user. Nah, di sini ada variabel current directory sama dengan user.virtual_date. Nah, di sini untuk mengakses atribut virtual date dari objek pengguna atau user, atribut ini mungkin menyimpan tanggal virtual yang telah diatur sebelumnya. Nah, ketika mengakses perintah ini, maka akan menampilkan current date dan tanggal saat ini. Nah, yang selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan waktu. Sama hampir mirip seperti yang tadi, tetapi di sini user virtual time di sini untuk mengambil waktu saat ini. Di sini ada program untuk mengganti tanggal dengan fungsi set virtual date. Nah, di sini ada new date, input, masukkan tanggal barunya, kita ingin mengganti tahun, bulan, dan harinya seperti apa. Dan ada variabel user.virtualDate sama dengan new date. Nah, di sini variabel user.virtualDate menyimpan isi dari new date yang di atas tadi dan akan menampilkan pesan tanggal virtual berhasil diperbarui. Nah, di sini ada fungsi set virtual time sama seperti yang tadi, tetapi di sini untuk mengganti waktu seperti jam, menit, dan detik. Dan ketika kita berhasil mengganti virtual time-nya akan menampilkan waktu virtual berhasil diperbarui. Dan di sini juga ada program untuk menjalankan proses show device. Nah, di sini ada dengan nama fungsinya show device. Maka ketika kita mengakses fungsi ini akan menampilkan spesifikasi device pada program ini seperti motherboard, prosesor, VGA, RAM, SSD, dan hard disk. Nah, di sini ada juga untuk remove file dengan parameter current directory, file name, dan file system. Jadi di sini ketika file name, if file name in current directory, untuk mengecek apakah file atau directory dengan nama file name ada di dalam isi, di dalam konteks ini, dari directory saat ini. Nah, untuk selanjutnya ada file path sama dengan get file path current directory file name. Nah, di sini menggunakan fungsi get file path untuk mendapatkan path atau file berupa file atau directory dari directory yang akan dihapus. Dan di sini juga ada if file path type sama dengan file. Jadi di sini akan menghapus file tersebut dari directory saat ini. Nah, jika file path adalah directory, maka akan dilakukan pengecekan tambahan. Nah, jika di directory tersebut ada isi file, maka directory tersebut dihapus jika tidak ada file atau directory di dalam directory tersebut. Nah, jika directory tersebut tidak kosong, maka akan menampilkan pesan error dan akan dicetak dengan memberitahu pengguna untuk menghapus isinya terlebih dahulu sebelum menghapus directory tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilan Azmi, NRP 15/2022-247. Di sini saya akan menjelaskan program proses boot dan shell simulasi. Yang pertama ada program untuk menjalankan proses create directory saat user memasukkan perintah makdir. Di dalam codingan tersebut dibuat fungsi create directory. Jika directory ini sebelumnya tidak ada, maka
program akan memunculkan pesan direktori berhasil dibuat. Lalu selanjutnya ada program untuk menjalankan proses create file saat user memasukkan perintah cf. Dalam codingannya membuat fungsi create file. Lalu ada file path untuk mengecek apakah file yang dibuat sudah ada atau belum. Jika file belum ada, maka akan dibuat file baru dengan nama yang dimasukkan oleh user dan akan menampilkan pesan bahwa file tersebut berhasil dibuat. Lalu jika tidak, error, file sudah ada. Lalu selanjutnya, program untuk menjalankan proses clear screen saat user memasukkan perintah clear, yaitu membuat fungsi clear screen, lalu program memunculkan pesan kosong sampai programnya clear. Lalu selanjutnya ada program untuk menjalankan proses list directory content saat user memasukkan perintah dir. Di dalamnya ada fungsi list directory content untuk menampilkan isi directory saat ini. Variabel content untuk mengecek apakah directory saat ini kosong atau tidak. Jika directory tidak kosong, maka akan menampilkan isi dari directory saat ini dan akan menampilkan bahwa directory saat ini kosong. Lalu selanjutnya ada hasil saat program dijalankan. Ketika belum melakukan login, program memunculkan perintah Anda harus login terlebih dahulu. Ketik login agar bisa mendapatkan akses. Jika berhasil login, maka tampilannya akan seperti begini. Di sini saya contohkan. Username C12, password C12. Login berhasil. Lalu memunculkan pesan apa saja yang ada di program dengan mengetikkan help. Ada help untuk menampilkan pesan bantuan, ada date menampilkan tanggal, ada time menampilkan waktu, ada set date mengatur tanggal virtual, ada set time mengatur waktu virtual. Lalu ada device menampilkan spesifik perangkat. Lalu ada rm, nama file atau nama folder untuk menghapus file atau folder. Lalu ada cf untuk membuat file baru pada directory saat ini. Lalu ada cd untuk pindah directory. Lalu ada dir untuk menampilkan isi dari directory saat ini. Lalu ada clear untuk membersihkan layar. Dan terakhir ada shutdown untuk keluar dari program. Hasil dari perintah comment time adalah kayak seperti ini. Kita contohkan time, keluar waktu saat ini. Lalu ada perintah comment set date, masukkan tanggal baru, formatnya tahun, bulan, dan hari. 2023 12 tanggal 13, tanggal virtual berhasil diperbarui. Lalu ada perintah command rm untuk menghapus sebuah file pada directory atau menghapus folder pada saat ini. Lalu ada perintah command cf untuk membuat file baru pada directory saat ini. Seperti misal cf simulasi sel. Lalu ketik perintah dir untuk melihat directory saat ini. Ada simulasi sel yang tadi dibuat oleh perintah cf. Lalu ada perintah clear untuk mengosongkan layar. Lalu ada perintah device untuk menampilkan spesifik perangkat. Ada motherboard, prosesor, VGA, RAM, berapa slot, lalu ada SSD dan hard disk. Lalu ada shutdown, pilih tindakan
Apakah mau di shutdown atau di logout? Di logout. Terima kasih.